Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kumara Krida Mustika. Nah, oke teman-teman, kali ini konten saya cukup berbeda dengan konten biasanya. Mungkin kali ini pembahasannya cukup cukup serius dan juga cukup uh, bisa dibilang apa ya, hmm, menyampaikan pemikiran dan pendapat saya, gitu. Oke. Jadi gini teman-teman, kemarin bagus sih ada yang via komen, ada yang nanya ke saya. Jadi salah satu subscribernya Kumara Krida Mustika nanya gini, Mas Indra, apakah benar Barongan Blora itu awal mulanya dibawa oleh uh, beliau yang Samin Surasentiko gitu? Karena alasan dia bertanya seperti itu adalah banyak di platform website yang menyatakan bahwa awal mula adanya Barongan Blora itu dibawa oleh beliau Samin Surasentiko. Nah, oke, tentu saya yakin apa yang akan saya sampaikan kemungkinan akan menimbulkan pro maupun kontra. Jadi sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti yang saya sampaikan ada ketidaktepatan maupun kesalahan. Jadi ini pendapat saya secara pribadi, pendapat Indra secara pribadi. Jadi Indra bukan akademisi seni, saya bukan kuliah di bidang seni maupun budaya. Saya kuliah di FISIP, jurusan ilmu komunikasi. Tentu mungkin memang tidak ada hubungannya. Jadi memang saya pun orang awam. Saya orang awam yang kebetulan sudah beberapa tahun menekuni dunia seni khususnya Barongan, meskipun baru dibilang saya ini masih pemula. Jujur saya ini juga orang bodoh, saya nggak tahu faktanya seperti apa, realitanya seperti apa. Saya ini orang bodoh tentang seni. Jadi yang saya sampaikan adalah sesuai penafsiran saya. Oke, coba di sini saya ada data. Memang setelah ada yang komen menanyakan itu, saya terus melakukan cross check di sini. Oke, ini dari salah satu akun yang memang akun ini banyak dijadikan sebagai referensi, meskipun kalau secara ilmiah misalkan penulisan skripsi maupun karya tulis, biasanya akun yang saya gunakan sebagai yang saya ini saat buka itu tidak boleh digunakan untuk kutipan karena akun ini bisa disunting oleh siapapun. Oke, pokoknya akun ini website ini depannya huruf W. Jadi di sini dikatakan bahwa Barongan Blora dibawa dan dikembangkan oleh Samin Surasentiko setelah tinggal di Sumoroto Ponorogo, tempat leluhurnya, di mana nama reog di Sumoroto saat itu lebih populer dikenal dengan nama Barongan. Ini katanya situs ini ya. Terus juga disebutkan bahwa dari segi bentuk juga kepala reog dengan mulut terbuka dengan mahkota merak yang besar. Namun karena di Blora sulit untuk mendapatkan bulu merak, sehingga diganti dengan bahan ijuk yang dibentuk seperti dadak merak dan diselipkan beberapa bulu merak saja diijuk sebagai rambut Barongan Blora. Oke, jadi dari penjelasan ini memang oke, sebelumnya biar menambah pembenaran ya, selain dari website itu, ini juga dari websitenya salah satu universitas negeri di Indonesia pun mengatakan demikian, bahkan kalimatnya pun sama. Ini kemungkinan juga hasil copy paste dari website sebelumnya.
terus juga ada beberapa website. Nah, ini juga ada website yang banyak dijadikan rujukan, banyak dibuka oleh banyak dibaca. Depannya K pun sama, kalimatnya pun sama seperti yang saya bacakan dari situs W tadi. Dan juga di sini juga ada hasil jurnal, malah jurnal dari salah satu mahasiswa Universitas Negeri di Indonesia juga pun sama mengemukakan bahwa Barongan itu pencipta dari Barongan Blora itu adalah Samin Surasentiko. Perlu garis bawahi bahwa yang disampaikan adalah pencipta kesenian Barongan Blora adalah Samin Surasentiko. Pun alasannya sama ya, yaitu istilahnya kiblatnya direok, cuma setelah dibawa ke Blora karena tidak ada merak diganti dengan ijuk gitu. Tapi oke, saya apa ya, dari akademisi tentu yang paling penting adalah data dan referensi. Pun kita pun harus berpikir secara ilmiah. Tapi dari semua situs yang tadi saya sebutkan plus jurnal salah satu mahasiswa Universitas Negeri yang saya jelaskan tadi, sayangnya tidak menjelaskan dari buku mana data tersebut dan siapa yang mengemukakan. Tidak ada. Padahal menurut saya, oke, ini menurut saya pribadi loh, menurut saya pribadi, tulisan secara ilmiah, data referensi itu referensi sangat penting. Dari mana referensinya? Dari buku mana, siapa pengarang buku tersebut, dan juga kalaupun ini hasil wawancara dengan siapa, itu sangat penting. Sedangkan dari semua yang saya baca tadi tidak menyebutkan siapa yang mengemukakan dan juga dari buku mana, memang tidak ada. Oke, tapi memang dari website ini memang banyak dijadikan rujukan. Bahkan kemarin ada teman salah satu universitas negeri di Jawa Timur, dia orang Blora, pun sempat akan membuat skripsi tentang hubungan Samin Surasentiko dalam terciptanya Barongan Blora. Namun memang setelah curhat dengan saya, sharing memang akhirnya teman saya ini memutuskan untuk tidak jadi karena khawatir tidak akan menemukan titik terang ketika dia meneliti hal itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah benar Barongan Blora itu penciptanya? Oke, ini saya katakan sesuai dengan yang ditulis di sini ya. Ini bukan dari pemikirannya Indra, dari yang saya baca. Apakah benar Barongan Blora diciptakan oleh beliau Samin Surasentiko? Oke, ini akan coba saya analisis ya, tapi sekali lagi saya bukan akademisi seni, jadi mungkin saya pun bisa salah, mungkin saya bisa tidak tepat, tapi ini coba saya jelaskan sesuai referensi maupun data dan juga pengetahuan saya yang masih terbatas juga. Oke. Di sini di depan saya ada 4 buku, teman-teman. Ini buku koleksi saya pribadi. Jadi di sini ada buku Barongan Blora, Penari di Atas Politik dan Terpaan Zaman, karya beliau Slamet MD, dosen ISI Surakarta. Ini juga buku Barongan Blora karya Slamet MD dan juga pengantarnya Profesor Dr. Sutarno. Dan di sini ada buku Agama Tradisional karya Dr. Andrik Warsito dan juga buku Samin Kajian Sosiolinguistik karya Hari Bakti Mardikantoro. Ini juga pengarangnya dosen. Oke.
karena menyangkut Samin. Nah ini kebetulan juga teman-teman, kebetulan oke, saya mohon maaf, bukannya saya ingin menyumbangkan diri atau bagaimana ya. Saya sudah berkali-kali melakukan penelitian, baik wawancara maupun observasi tentang Samin. Jadi dulu saya sejak SMA beberapa kali meneliti tentang Samin. Bahkan ketika saya kuliah pun skripsi saya mengambil skripsi penelitian tentang Samin yang ada di Blora. Oke, saya akan melihat secara sejarah Samin dulu ya. Nah, oke, dari buku ini, memang dari buku karangan Bapak Mardikantoro dijelaskan bahwa Samin Surasentiko lahir tahun 1859 di Ploso Kediren, atau masyarakat Samin lebih singkatnya Ploso Diren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Oke, di sini kelahiran tahun 1859, dan juga puncak penyebarannya sendiri di sini sekitar tahun 1912 sampai 1914. Nah, memang, dan dari buku ini juga dijelaskan bahwa tokoh Samin Surasentiko meninggal tahun 1914 ketika diasingkan di Sumatera Barat. Jadi itu tentang kelahiran beliau. Dan dari buku ini juga, dari buku karangan Dr. Pak Purwasito, dijelaskan bahwa perkembangan Samin komunitasnya, Samin Surasentiko sendiri berkembang tahun 1890. Nah, oke. Nah, ini akan saya jelaskan, tidak usah saya baca semua karena nanti terlalu panjang. Dan di sini pun di buku Dua Barungan Blora ini banyak digunakan sebagai referensi. Akan saya langsung sampaikan, ini analisa saya pribadi. Kembali, ini analisa saya pribadi. Kalau mungkin ada yang kurang berkenan, silahkan komen di bawah ini, silahkan berikan tanggapan Anda, tentu dengan cara sehat. Karena oke, kita coba sharing bareng-bareng, kita cari titik temunya ya. Oke, dari dua buku barongan ini memang yang saya lihat sama sekali tidak ada yang membicarakan mengenai hubungan Baron Blora dengan Samin Surasentiko. Dua buku ini tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa Baron Blora dibawa oleh tokoh Samin Surasentiko. Bahkan di sini ada banyak versi cerita terciptanya Barongan. Di sini ada versi Bathara Wisnu versus Buddhaka Sipu, terus juga versi Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji, versi Satip dan Belot, dan juga versi Dayak Doyok. Tidak ada cerita mengenai terciptanya Barongan Blora versi yang Samin Surasentiko. Dan juga di sini di dua buku yang mengupas banyak tentang Samin Surasentiko pun tidak ada sedikit pun yang menyentil tentang Barongan Blora. Oke, mungkin teman-teman bisa mengecek ya, nanti bisa mengecek ini bukunya Samin Kajian Sosiolinguistik karya Hari Bakti Mardikantoro, dan juga Agama Tradisional karya Dr. Andrik Purwasito, dan juga buku Baron Blora karya Prof. Slamet MD. Tidak ada sedikit pun yang mengupas
mengenai Barongan Blora. Dan ketika saya melakukan penelitian tentang skripsi saya dan juga penelitian terdahulu saya banyak melakukan penelitian di Samin Klopo Dhuwur Karangpace, tepatnya di beliau Mbah Lasio, dan juga di Samin Blimbing Sambong, yaitu beliau Mbah Pramugi. Dan kebetulan juga saya pernah menanyakan hal ini ke beliau semua. Saya pernah menanyakan hal ini ke Mbah Lasio didampingi oleh putranya Mas Saryono, Mas Yono. Saya pernah menanyakan apakah benar bahwa Samin Surasentiko yang membawa atau menciptakan Barongan Blora pertama kali di Blora ya. Dan jawaban beliau pun menjawab bahwa ini yang cukup menarik ya. Bahkan beliau kaget kok bisa ada cerita seperti itu. Beliau kaget dari mana asal usul cerita tersebut, karena menurut beliau dari zaman dulu tidak ada sejarah Eyang Samin membawa barongan atau menciptakan barongan. Memang Eyang Samin pernah ke Ponorogo untuk istilahnya apa ya, kalau bahasa sekarangnya menurut ilmu lah, di daerah Sumoroto itu konon di Ponorogo sebagian barat. Oke, mungkin bisa di revisi ya kalau saya salah. Memang pernah ke sana, dan juga mungkin ada yang mendengar kata Warok Surasentiko ya. Jadi konon panggilan Warok Surasentiko itu lebih condong ke apa ya, panggilan, bisa dibilang panggilan kehormatan lah untuk beliau yang Samin Surasentiko. Dan yang sama pun pernah saya tanyakan ke Samin Blimbing pun tidak ada apa ya, saya belum menemukan kaitan antara sejarah Barongan Blora berasal dari Samin Surasentiko. Oke, mungkin teman-teman kalau mungkin yang menonton konten saya kali ini dan menemukan fakta lain atau punya data akurat jelas siapa yang mengatakan, tentu bukan sembarang orang, harus orang yang berkompeten juga yang mengatakan, dan juga dari buku atau kitab apa, mungkin silahkan komen di bawah ini atau langsung hubungi saya secara langsung, tentu dengan data dan referensi yang kuat, karena di sini jujur saya karena saya akademisi, tentu yang paling penting bagi saya selain buku referensi adalah hasil wawancara dengan tokoh Saminnya langsung, atau keturunannya langsung ya. Memang belum menemukan keterkaitan antara Barongan Blora dan Samin Surasentiko. Nah, kalau berpikir apa ya, simpelnya, kalau memang Barongan Blora itu yang membawa adalah sosok Samin Surasentiko, seharusnya hingga detik ini seharusnya di kampung Samin dimanapun itu seharusnya masih ada, meskipun tidak banyak, sedikit peninggalan Barongan Blora, peninggalan dari Eyang Samin. Itu kalau pandangan saya pribadi. Seharusnya kalau memang Barongan itu yang menciptakan beliau Eyang Samin Surasentiko, seharusnya di sana masih ada peninggalannya. Tapi faktanya pun sampai detik ini belum ditemukan. Saya katakan belum lah ya, saya menggunakan kata belum ditemukan. Dan kembali lagi saya pun mengatakan belum ditemukan korelasinya antara Samin Surasentiko dan juga sejarah terciptanya Barongan Blora.
Jadi oke, kembali lagi, saya ini orang awam, saya ini pemula di bidang seni. Mungkin teman-teman yang punya data akurat silahkan komen di bawah ini. Kalau mungkin yang saya katakan kurang tepat atau mungkin saya salah, silahkan disampaikan di bawah ini teman-teman. Nah, kembali lagi, kemarin saya muter-muter ke beberapa barungan kuno yang ada di Blora. Memang barungan tertua yang pernah saya temui memang sejauh ini yang di Pelem ya, karena usianya 100 tahun lebih, ya tahun 1800 sekian. Dan itu pun dari sejarahnya pun tidak ada kaitannya dengan beliau Samin Surasentiko. Nah, ini memang yang berbahaya adalah banyak teman-teman yang masih menggunakan internet sebagai bahan referensi. Tetapi sayangnya di sini, di beberapa website yang saya buka di sini, tidak menyantumkan sumber buku atau siapa yang mengemukakan, tidak ada keterangannya. Nah, mungkin yang saya katakan ini bisa jadi pro maupun kontra ya, tapi itu hasil analisa dari seorang Indra yang orangnya nggak paham tentang seni. Saya hanya berpedoman di wawancara dan juga dari buku-buku ini teman-teman, dan memang belum ditemukan, itu tadi belum ditemukan korelasinya. Atau mungkin saya akan coba menggali informasi lagi ke teman-teman yang lain, ke budayawan yang lain, siapa tahu nanti memang menemukan fakta lain ya, maupun fakta lain tentang hubungan Samin dan juga barungan Blora. Nanti akan saya sampaikan melalui channel saya. Tapi kembali lagi, sampai detik ini memang belum ditemukan fakta maupun data yang menunjukkan bahwa barungan Blora itu diciptakan oleh Samin Surasentiko ya. Karena pun logikanya kalau Samin Surasentiko saja istilahnya penyebaran ajarannya sudah tahun 1910 ke atas. Berarti kan barungan Blora baru muncul di tahun itu. Berarti kan barungan Blora baru muncul sekitar 1910-an. Padahal saya yakin sebelum tahun 1910 barungan Blora itu sudah ada, teman-teman. Saya yakin sebelum tahun 1910 itu barungan Blora itu sudah ada di Blora. Jadi memang kembali lagi ada fakta yang ada hal yang menolak anggapan bahwa barungan itu diciptakan oleh Samin Surasentiko. Itu tadi. Jadi kembali saya rangkum ya, kenapa saya mengatakan bahwa belum ada korelasi antara barungan Blora dan Samin Surasentiko, maupun fakta bahwa barungan Blora diciptakan oleh Samin Surasentiko belum bisa dibenarkan. Karena pertama, Samin Surasentiko maupun ajaran Samin itu tadi berkembang sekitar tahun 1910-an, teman-teman. Berarti kalau memang di tahun itu saja Samin baru berkembang, berarti kan otomatis barungan baru ada sekitar tahun 1910-an. Padahal banyak barungan kuno yang pernah saya review maupun yang pernah direview oleh Mas Heru Saminisme Channel itu usianya maksudnya tahun pembuatannya itu sebelum tahun 1900 malah. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, kalau memang barungan Blora itu diciptakan oleh Samin Surasentiko, logikanya seharusnya sampai detik ini di kampung Samin itu masih ditemukan peninggalan barungan Blora kuno yang dirawat oleh keturunan Samin Surasentiko.
maupun kalau memang barongan Blora itu diciptakan oleh Samin Suro Sendiko, minimal seharusnya ada grup barongan di kampung Samin. Itu pemikiran saya pribadi loh ya. Selanjutnya, kenapa saya mengatakan bahwa eh, fakta baron-baron itu diciptakan oleh Samin Suro Sendiko patut diragukan adalah yaitu tadi, karena dari buku-buku referensi di sini maupun buku tentang Baron Blora dan buku mengenai Samin Suro Sendiko tidak ada yang menunjukkan bahwa menunjukkan hubungan antara terciptanya Baron Blora yang uh, yang diciptakan oleh Samin Suro Sendiko. Kemudian juga kenapa saya melakukan, mohon maaf sebelumnya, kenapa saya melakukan dari website internet, karena memang di sini tidak ada tulisan dikutip dari buku apa, pengarangnya siapa, maupun dikutip dari wawancara dengan siapa, tidak ada datanya. Oke. Jadi sebelumnya saya mohon maaf apabila yang saya katakan ini mungkin kurang tepat, tapi mungkin ini menjawab request salah satu subscriber saya. Mungkin buat teman-teman yang punya data lain maupun fakta lain, silahkan komen di bawah ini, kita sharing bareng. Tentu untuk kemajuan bersama ini kita sharing bareng, tukar pendapat bareng, karena pun kembali lagi saya ini orang awam tentang seni, saya bukan seniman yang apa ya sudah puluhan tahun berkecimpung, tidak seperti itu, saya pun masih pemula teman-teman. Oke, di kita kalau memang ada foto lain silahkan kita saling sharing. Nah, oke, buat teman-teman yang mungkin mau request Indra buat bahas apa, oke, silakan komen juga. Nanti insya Allah kalau memang saya punya data dan saya tahu akan saya bahas seperti malam ini. Oke, terima kasih. Kembali lagi saya mohon maaf apabila yang sampaikan ada tutur kata yang kurang tepat maupun kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.